Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Ihsan Rizkilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen basis data. Yang akan saya jelaskan di sini yang pertama adalah latar belakang basis data atau database, kemudian pentingnya database, kemudian studi kasus, kemudian database normalization, kemudian entity relational diagram, kemudian database join, kemudian database transaction, kemudian subquery, dan yang terakhir user management dan grant access. Pertama adalah latar belakang basis data atau database. Tentu di era digital saat ini, data menjadi komponen yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan teknologi. Semakin berkembangnya sistem informasi, maka semakin besar pula kebutuhan untuk mengelola data secara efisien, aman, dan terstruktur. Disinilah peran database atau basis data menjadi sangat vital. Database tersendiri adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan dapat diakses, diolah, serta diperbarui dengan mudah menggunakan perangkat lunak atau sistem manajemen basis data. Dengan adanya database, organisasi dapat menyimpan informasi penting seperti data pelanggan, data transaksi, dan data-data catatan lainnya dalam suatu sistem yang terintegrasi. Selanjutnya ada pentingnya database. Database ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai penyimpanan data secara terstruktur. Database memungkinkan penyimpanan data secara sistematis sehingga mudah diakses, dicari, dan dikelola. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proses pencatatan, pencarian, dan pengolahan data menjadi lebih otomatis dibandingkan dengan metode manual. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan. Data yang tersimpan dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya yang terakhir, menjaga keamanan dan privasi data. Database memungkinkan pengaturan hak akses sehingga hanya beberapa pihak yang dapat mengakses atau mengubah data tertentu. Selanjutnya studi kasus. Di sini untuk studi kasusnya saya menggunakan aplikasi Kasir. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu untuk mendukung operasional Kasir. Tetapi di sini kita akan fokus kepada basis data yang digunakan. Nah, selanjutnya database normalization. Normalisasi database ini adalah sebuah proses pengorganisasian data dalam sebuah basis data agar lebih efisien dan terstruktur, dengan tujuan untuk mengurangi duplikasi data atau redundansi dan meningkatkan integritas data. Saat sebuah database dinormalisasi, kemungkinan besar akan ada banyak data yang berulang dan tidak konsisten. Normalisasi ini dilakukan dengan cara memecah tabel besar menjadi beberapa tabel kecil dan saling terhubung melalui relasi, dan biasanya menggunakan kunci utama primary key dan kunci asing atau foreign key. Selanjutnya saya coba contohkan untuk proses normalisasi database dari mulai UNF atau sebelum dinormalisasi hingga ke 3NF. Yang pertama saya contohkan untuk UNF terlebih dahulu. Di sini untuk query-nya sudah saya siapkan ya. Kemudian kita buka PHP My Admin. Di sini saya menggunakan XAMPP.
Nah, kita masuk ke SQL, kemudian paste di sini query-nya. Nah, pertama-tama kita bikin database-nya terlebih dahulu. Di sini untuk database UNF-nya saya kasih nama kasir multi user. Kemudian kita gunakan database-nya dengan mengetikkan query use kemudian nama database. Nah, setelah itu kita buat tabel. Di sini kita buat satu tabel yang namanya transaksi UNF complete. Kemudian kita masukkan data ke dalam tabelnya dengan menggunakan query insert into. Kita coba jalankan. Nah, sukses ya. Nah, maka di sini akan dibuatkan sebuah database yang namanya kasir multi user UNF, dan di dalamnya terdapat satu tabel. Nah, kenapa tabel atau database ini dibilang UNF? Karena di sini untuk data-datanya masih disatukan di dalam satu tabel, seperti data pesanan, data pelanggan, kemudian data produk, terus data admin loginnya itu masih disatukan di dalam satu tabel. Maka untuk resikonya ini bakal mudah terjadi redundansi data. Nah, tadi sudah saya buat untuk database UNF, yang dimana database tersebut hanya memiliki satu tabel, dan semua data-datanya itu disatukan di satu tabel, yang mana hal tersebut akan memungkinkan terjadinya redundansi data. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke tahap normalisasi 1NF. Query-nya sudah saya siapkan. Kemudian masuk ke PHP adminnya. Nah, untuk normalisasi 1NF ini, yang pertama untuk tabelnya sudah kita pisah-pisahkan menjadi beberapa tabel. Nah, tetapi untuk normalisasi 1NF ini belum kita sertakan polygon key. Nah, maka di antara tabel-tabel ini itu belum ada relasinya. Coba saya jalankan. Nah, database-nya sudah berhasil terbuat, yaitu kasir multi user 1NF. Nah, sekarang untuk tabelnya, untuk di 1NF ini sudah dipisahkan menjadi beberapa tabel. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi 2NF. Query-nya sudah saya siapkan juga.
ke server, kemudian SQL. Nah, pertama-tama di sini kita create database kasir multi user 2NF. Kasir, kemudian kita use database kasir multi user 2NF. Lalu kita create tabelnya. Untuk tabel-tabelnya sama seperti 1NF. Tapi yang jadi perbedaan di sini yaitu di 2NF ini sudah kita sertakan polygon key. Jadi maksudnya polygon key ini yaitu jadi login ID yang ada di dalam tabel admin akses ini memiliki relasi dengan login ID yang ada di tabel admin. Begitu juga seterusnya ya. Coba kita jalankan. Nah, database-nya sudah berhasil terbuat. Ntar kita refresh. Nah, jadi untuk tabel-tabelnya sama seperti 1NF, tetapi yang membedakan di sini yaitu di 2NF ini sudah kita tambahkan polygon key atau sudah kita tambahkan relasi antar tabel. Selanjutnya kita masuk ke 3NF. Query-nya sudah saya siapkan juga. Kita masuk ke PHP My Admin, server, SQL. Nah, kita bikin database dengan nama kasir multi user 3NF. Kemudian kita gunakan database-nya. Lalu kita bikin untuk tabel-tabelnya. Di sini untuk tabelnya di 3NF ini sudah dipisah juga sama, dan juga sudah ditambahkan polygon key. Dan yang jadi pembeda dengan 1NF dan 2NF yaitu di 3NF ini untuk field total harga pesanan kita hapus dari tabel pesanan. Nah, di tabel pesanan ini sudah tidak ada field total harga pesanan. Kenapa? Karena untuk total harga pesanan ini diimplement nantinya bisa kita tambah kalkulasikan antara harga produk dengan jumlah produk yang dipesan. Jadi tidak perlu kita simpan data totalnya di tabel. Coba kita jalankan. Nah, sudah berhasil terbuat. Kita refresh. Nah, jadi untuk proses 3NF-nya sudah selesai ya. Nah, di tabel pesanan juga sudah tidak ada total harga pesanan. Nah, jika di 2NF ini kan masih ada tuh total harga pesanan. Kenapa dihapus? Karena yang pertama untuk mencegah ketergantungan transitif. Kemudian yang kedua untuk mencegah anomali pembaruan. Jadi apabila terjadi perubahan harga produk,
maka untuk totalnya pun akan menyesuaikan. Selanjutnya entity relational diagram. Nah, untuk masuk ke diagram IRD, kita bisa buka phpMyAdmin, kemudian pilih database-nya, lalu cari designer. Nah, ini untuk diagram IRD-nya ya. Jadi di phpMyAdmin ini untuk diagram IRD-nya udah otomatis dibuatkan. Selanjutnya database join. Database join ini singkatnya yaitu menggabungkan dua atau lebih table. Ada beberapa jenis join. Yang pertama ada inner join, kemudian ada left join, kemudian ada right join. Saya coba contohkan di phpMyAdmin. Pilih database-nya, kemudian SQL. Nah, di sini query-nya sudah saya sediakan. Yang pertama ada inner join. Nah, jadi inner join ini adalah menampilkan data yang punya pasangan cocok di kedua table. Jadi contohnya di sini saya memiliki tabel pesanan dan dijoinkan dengan tabel detail pesanan. Kalau kita ingin menampilkan hanya pesanan yang benar-benar punya detail pesanan, maka kita pakai inner join. Jadi pesanan yang tidak punya detail pesanan tidak akan muncul. Coba kita jalankan. Nah, jadi di sini hanya muncul pesanan yang memiliki detail pesanan. Selanjutnya left join. Left join ini akan menampilkan semua data dari tabel pertama atau tabel kiri, walaupun tidak punya pasangan di tabel kedua. Contohnya di sini kita akan menampilkan dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan tabel pesanan. Lalu jika kita ingin tahu semua pelanggan, baik yang pernah melakukan pesanan maupun yang tidak pernah, maka kita bisa menggunakan left join. Jadi kalau ada pelanggan yang belum pernah melakukan pesanan, maka kolom isiannya akan nol. Coba kita jalankan. Nah, di sini terlihat untuk pelanggan yang sudah punya pesanan dan juga pelanggan yang tidak punya pesanan. Selanjutnya right join. Nah, right join ini mirip seperti left join. Bedanya yaitu right join ini fokus pada tabel kedua atau sebelah kanan. Jadi semua data dari tabel kanan akan muncul walaupun tidak punya pasangan dari tabel kiri. Jadi contohnya kita ada dua tabel dan kita akan menampilkan tabel detail pesanan dijoinkan dengan tabel produk. Nah, jika kita ingin melihat semua produk dan ingin tahu produk mana saja yang pernah atau belum pernah dibeli, kita pakai right join. Jadi produk yang belum pernah dipesan akan muncul, tapi untuk detail pesanannya
akan bernilai 0. Coba kita jalankan. Nah, karena di sini untuk produknya sudah punya pesanan semua ya, jadi tidak ada yang 0. Yang selanjutnya database transaction. Jadi database transaction ini merupakan sekumpulan query atau sekumpulan perintah yang berjalan secara bersama-sama atau secara utuh. Jadi kalau ada satu yang gagal, satu perintah yang gagal, maka semua perintahnya itu akan dibatalkan. Ini penting ya untuk menjaga data agar tetap akurat dan konsisten. Saya contohkan langsung di phpMyAdmin. Di sini saya sudah menyediakan query-nya. Pertama-tama untuk transaksi berhasil. Kita masuk ke database-nya. Kemudian SQL, pastekan di sini. Nah, jadi di sini pertama kita tampilkan dulu untuk data pesanan. Nah, kemudian kita mulai transaksinya. Lalu di dalam transaksi ini kita ada 3 proses. Yang pertama, kita tambahkan data ke dalam tabel pesanan, kemudian kita tambahkan di tabel pesanan, lalu kita update stok produknya karena untuk produknya sudah dipesan ya. Nah, semua perintah ini misalkan berhasil. Nah, kalau berhasil kita tinggal ketikkan perintah commit untuk menyimpan seluruh perubahan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Coba saya jalankan. Nah, pertama kita tampilkan dulu tadi data pesanannya. Di sini pesanan dengan ID 07 ini belum ada ya. Nah, kemudian kita start transaction, lalu kita masukkan data pesanan beserta detailnya, kemudian kita update stok produknya menjadi -3. Kemudian kita commit perubahan. Nah, maka di sini coba kita coba kita select pesanan apakah ada perubahan. Nah, kita sudah berhasil menambahkan pesanan dengan ID 07. Selanjutnya saya contohkan untuk yang transaksi gagal. Nah, di sini pertama kita mulai transaction, kemudian sama ya, kita tambahkan data pesanan, kemudian detailnya, lalu kita update stok produk. Tapi di kasus ini misalkan ada masalah nih, stoknya dikurangi terlalu banyak, padahal stok yang tersedianya itu
lebih kecil. Nah, maka hasilnya tuh karena perintah ini gagal satu, meskipun yang perintah lainnya berhasil, kita melakukan rollback. Nah, rollback ini artinya semua perintah yang berhasil ini akan dibatalkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Coba di sini contohnya, kita menambahkan transaksi dengan ID 08, kemudian set produknya ini gagal. Nah, coba kita jalankan apa hasilnya ketika di rollback. Nah, jadi meskipun berhasil, tetapi kita melakukan rollback, maka untuk ID 07 tersebut tidak akan berhasil ke create, dan stoknya pun tidak akan berubah. Jadi kesimpulannya, commit itu untuk menyimpan perubahan secara permanen, rollback kebalikannya dari commit, yaitu membatalkan semua perubahan. Selanjutnya subquery. Jadi subquery ini singkatnya merupakan query di dalam query. Nah, subquery ini biasanya dipakai ketika kita butuh suatu query untuk digunakan di query lain. Coba saya contohkan langsung di phpMyAdmin. Nah, di sini untuk query-nya sudah saya siapkan. Kemudian kita buka phpMyAdmin, pilih database-nya, kemudian SQL. Nah, masukkan query-nya di sini. Nah, jadi di sini yang di dalam kurung ini merupakan subquery. Jadi subquery-nya yaitu select ID pelanggan from pesanan. Nah, query utamanya yaitu select ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon from pelanggan. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu kita akan menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, kemudian nomor telepon pelanggan dari tabel pelanggan, yang dimana ID pelanggannya itu ada dalam subquery ini. Subquery ini yaitu ID pelanggannya sudah melakukan pesanan. Coba kita jalankan query-nya. Nah, maka di sini akan terlihat ID pelanggan yang sudah pernah melakukan pesanan. Nah, itu untuk contoh subquery. Selanjutnya user management dan grant access. User management ini merupakan sebuah proses untuk mengelola pengguna dalam sebuah sistem database, yang tujuannya yaitu agar setiap user tersebut hanya bisa mengakses dan mengubah data sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian grant access. Grant access ini adalah perintah untuk memberikan hak akses terhadap suatu user. Misalnya kita mengizinkan user tersebut hanya bisa query select, atau bisa juga query insert dan update. Coba saya contohkan langsung di phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah menyiapkan query-nya. Yang pertama ada query untuk membuat user baru. Kita buka phpMyAdmin, SQL. Kita di sini menggunakan database kasir multi user yang 3NF. Kemudian paste query-nya di sini. Nah, jadi query-nya ini yaitu create user, kemudian nama usernya apa, kemudian hostnya di sini dikasih localhost, kemudian identified by-nya yaitu untuk memasukkan paspor
Sini saya contohkan passwordnya 12345. Nah, coba kita jalankan query-nya. Nah, sukses ya. Coba kita cek di user akun. Nah, di sini untuk user kasir sudah berhasil terbuat. Kemudian selanjutnya kita akan coba memberikan hak akses untuk user yang sudah kita buat. Nah, jadi query-nya ini yaitu kita memberikan hak akses select, insert, dan update di table kasir multi user 3NF ini untuk user si kasir. Coba kita jalankan. Nah, muncul validasi ya. Nah, sukses. Jadi untuk user kasir ini sudah kita kasih akses select, insert, dan update. Selanjutnya kita akan menghapus hak akses. Nah, di sini untuk query-nya menggunakan revoke. Ini error ini mungkin bug ya, jadi kita abaikan saja. Nah, jadi di sini kita akan menghapus akses update untuk user kasir ini. Coba kita jalankan. Oke. Nah, untuk aksesnya sudah berhasil dihapus ya, akses update. Selanjutnya melihat hak akses. Untuk query-nya menggunakan show branch for kemudian nama usernya, kemudian hostnya. Coba kita jalankan. Nah, di sini terlihat ya untuk user kasir ini aksesnya hanya select dan insert. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan maupun kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.